Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faria Sarama Istari. Saya dari Sejarah B 2018 ingin menjelaskan tentang teori masuknya Islam ke Asia Tenggara. Yang pertama itu ada teori dari Semenanjung Tanah Arab. Menurut Arnold, para pedagang Arab menyebarkan Islam ketika mereka mendominasi pada perdagangan di barat dan timur sejak abad ke-7 dan 8 Masehi. Teori ini didukung dengan sumber Cina yang mengatakan bahwa seorang pedagang Arab membuat pemukiman Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera dan menikah dengan penduduk lokal. Dan ini terjadi pada akhir abad ke-7. Yang kedua itu ada teori dari Mesir. Teori ini mengatakan bahwa ada kesamaan mazhab yang digunakan oleh penduduk Mesir Nusantara, yaitu mazhab Syafi'i. Yang ketiga itu ada teori dari Persia. Teori ini didasarkan pada kesamaan unsur budaya Persia, khususnya Syiah yang ada di dalam unsur kebudayaan Islam. Yang keempat ada teori dari Cina. Teori ini juga didasarkan pada banyaknya unsur Cina dalam beberapa unsur kebudayaan Islam di Nusantara. Yang ketiga ada teori India. Teori ini berpendapat bahwa masuknya Islam ke Asia Tenggara berasal dari anak benua India. Prof di Universitas Leiden berargumen bahwa penyebaran Islam berafiliasi pada mazhab Syafi'i Arab di Gujarat. Teori ini juga didukung oleh temuan batu nisan di makam Malik al-Shalih yang memiliki kesamaan dengan batu nisan buatan India. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang mempermudah Islamisasi di Asia Tenggara. Sebagian besar penulis tradisi asli ini menyebutkan bahwa pendakwa Muslim awal yang mengislamkan nenek moyang mereka adalah orang Arab yang berasal dari Arab. Para pendakwa tersebut datang langsung dari Jazirah Arabia dan beberapa orang diantaranya bahkan tinggal menetap secara permanen di daerah-daerah tertentu di timur. Kebanyakan pendakwa ini kemudian menikah dengan perempuan asli atau penduduk lokal di sana setelah mengislamkan mereka. Anak keturunan mereka selanjutnya melanjutkan peranan mereka dalam mendakwahkan agama baru ini. Lalu beberapa orang diantaranya mengislamkan penguasa asli dan menikah dengan putri-putri kerajaan dan kemudian melahirkan keturunan yang menjadi sultan atau penguasa daerah tertentu. Sebagiannya lagi menguasai kantor-kantor urusan keagamaan sebagai kadi, mufti atau guru-guru agama. Sebab orang Melayu taat kepada pemimpin, dan apabila Islam dianut oleh raja atau pemimpin di sana, maka Islamisasi akan diikuti oleh para rakyatnya. Jadi ini mempermudah Islamisasi di Asia Tenggara. Lalu saya akan menjelaskan tentang Islamisasi yang terjadi di negara-negara di Asia Tenggara. Yang pertama itu dari Indonesia. Pada abad ke-7, pedagang Arab datang ke Kalingga dan membuat pemukiman di pesisir pantai Sumatera. Pada abad ke-11 ditemukannya makam Fatimah binti Maimun, dan makam tersebut terdapat tulisan-tulisan dari Arab. Yang kedua itu ada dari Malaysia. Masuknya Islam ke Malaysia ini tidak lepas dari peran kerajaan Melayu. Sebelum Inggris datang ke kawasan tersebut, hal ini dimanfaatkan untuk mendakwahkan Islam ke Malaysia. Sampai abad ke-9, terdapat dua pola yang terjadi dalam Islamisasi Malaysia tersebut, yaitu ada pola bottom up dan top down. Yang ketiga itu ada dari Brunei. Tahun 1977, kerajaan Brunei mengurus seorang pedagang Muslim ke Cina, dan para pedagang ini memiliki peran dalam penyebaran Islam di Brunei. Lalu yang keempat ada dari Filipina, yaitu Islam masuk ke Filipina antara abad ke-14 dengan kedatangan pedagang Muslim dari Teluk Persia dan pantai Malabar di India, dan dari beberapa kesultanan dalam kepulauan Melayu. Terus lalu yang kelima ada dari Myanmar. Di sini Islam masuk ke Myanmar pada abad ke-9. Proses penyebarannya dari pantai Arakan kemudian ke selatan. Islam yang masuk ke Myanmar ini tidak hanya dibawa oleh pedagang Arab saja, tapi juga dari India dan Malaysia. Yang keenam ada dari Thailand. Di sini Islam masuk ke Thailand sejak pertengahan abad ke-19.
Proses masuknya dimulai sejak kerajaan Siam. Lalu ada dari Kamboja. Masuknya Islam Kamboja dibawa dari Arab, tepatnya Hadramaut. Masuk dan berkembangnya Islam di Kamboja tidak lepas dari orang-orang Champa itu sendiri. Dan yang ke-8 dari Vietnam. Pengaruh Islam ini bermula dari para pedagang yang berasal dari India, Persia, dan Arab. Mereka mempengaruhi raja yang akhirnya memeluk Islam menjadi Raja Zainal Abidin. Lalu rakyatnya mengikuti jejak raja tersebut. Sekian materi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.